Michael Jordan, sebelum dia sukses, beliau kalah 300 kali pertandingan. Dan dia juga gagal ngelakuin 26 kali tembakan buzzer beater atau menit-menit terakhir dalam pertandingan basket. Dan akhirnya, Michael Jordan is the GOAT bola basket dunia. J.K. Rowling sebelumnya 12 kali ditolak oleh penerbit untuk menerbitkan bukunya Harry Potter. Dan akhirnya novel Harry Potter itu meledak di seluruh dunia. Dan bisa mendapatkan royalti, dari situ udah cukup. Thomas Alva Edison yang menciptakan, nah itu dia, kalah atau gagal selama 10.000 kali dan akhirnya menciptakan benda yang menerangi kita semua. Apakah kisah-kisah seperti itu tadi berhubungan dengan Graham Potter yang nggak konsisten dalam pertandingan-pertandingan terakhir? Sebelumnya, selamat datang di Bal-Balan Media, salam bal-balan. Jadi video kali ini kita akan mau nerangin atau mau jelasin, atau mungkin curhat sekalian, kenapa klub-klub lokal dan juga luar negeri suka gonta-ganti pelatih. Yes, gue akan mau bahas kenapa kok kita suka gonta-ganti pelatih, karena ada alasan yang nggak jelas, kadang-kadang emang pelatihnya juga nggak perform. Kalau kita berhubungan dengan Chelsea, Graham Potter, jadi Graham Potter itu kan kalau kalian tahu masuk itu setengah season, which is udah season setelah itulah pokoknya. Setelah Desember 2023. Enggak kali, Oktober kalau nggak salah ya. Oktober 2022. Itu Potter menggantikan Thomas Tuchel yang beberapa kali ngalamin kegagalan, kalah juga. Dan untuk Graham Potter sendiri awal-awal sudah cukup bagus ya. Di lawan AC Milan, di Champions League juga cukup bagus. Tapi nggak tahu kenapa tahun 2023 ini emang yes, Graham Potter masih belum bisa menunjukkan performance-nya. Dan beberapa kali gue kritik soal Graham Potter. Fans-fans Chelsea atau fans-fans ngaku Chelsea juga akan ngelakuin Graham Potter out. Ya, Potter out anggapannya. Potter out karena kekalahan beruntun. Jadi untuk dilihat kalau misalnya pelatih itu emang sudah benar-benar untuk waktunya dipecat, itu ada 3 faktor. Faktor pertama, coba kalian lihat chemistry pemain. Apakah pemain itu masih mau berjuang di Chelsea? Dari fighting spirit pemain, kerja sama pemain, itu kan kalian bisa kelihatan di pertandingan. Pertandingan-pertandingan terakhir atau pertandingan-pertandingan sebelumnya kan Chelsea juga cukup ya ngotot gitu mainnya. Satu, berarti emang oke, bukan masalah pemain, hubungan pemain. Yang kedua, apakah Chelsea, which is di tangan Graham Potter, itu punya banyak peluang? Lumayan banyak peluang, meskipun cuma setengah-setengah peluang atau hampir di garis penalti. Tapi minimal ya kita bisa bikin peluang, bukan yang hanya sekedar ya udah kita main pragmatis saja. Dan yang ketiga, apakah pemain-pemain tuh perform atau enggak? Itu yang dia harus dilihat. Kalau dilihat dari Chelsea kemarin, kan cukup perform. Enzo perform, Kovacic perform, Pulisic yang habis cedera lumayan, Enzo, Havertz, terus Chilwell main kemarin ya kalau salah ya. Chilwell, Fofana, Koulibaly, Kepa kan cukup perform. Mungkin kemarin yes, Badiashile dan 4 pemain cadangan yang ya hancur lebur anggapannya. Kan anggapannya pemain tuh hanya beberapa doang yang outperform, sisanya kan enggak. Hampir semua perform kemarin. Jadi menurutku yes, menurutku Potter belum saatnya untuk ganti pelatih. Dan kalau misalnya mau ganti pelatih pun, mau siapa? Hansi Flick, ya lu butuh waktu dengan pemain yang ada. Luis Enrique seperti kita tahu di Spanyol juga nggak bisa buktiin di Piala Dunia. Ya kan, mainnya ya possession ball aja gitu. Kurang kreativitas ya, apalagi di Chelsea gitu.
Terus siapa lagi? Mau Zidane? Kalau misalnya Zidane dengan CV, ya dia bisa nganter Real Madrid 3 kali juara, kenapa kok tidak ada yang minat? Itu pertanyaannya. Jadi ya apa boleh berbuat ya tetap Graham Potter ya kita harus tetap dukung. Seperti gue udah bilang video sebelumnya, kalau kesalahan seri kemarin itu dari Graham Potter sendiri yang terburu-buru ganti pemain. Sebenarnya nggak masalah ganti pemain. Tapi kalau ya pemainnya 4 pemain seperti itu tadi ya, Ruben Loftus-Cheek, Gallagher, Chukwuemeka, Chalobah ya kita lihat ya gue udah nggak kaget gitu untuk ternyata kebobolan. Jadi itu penyakitnya mungkin dari Chelsea ya. Itu yang harus diperbaiki sama Graham Potter. Jangan ganti pelatih, jangan. Jangan ganti pemain kalau misalnya belum kill the game. Kalau misalnya belum selisih golnya itu jauh. Misal kalau udah 3-1, 4-1, 5-1, 6-7-1. Lu mau ganti Gallagher kek, Chukwuemeka kek, Ruben Loftus-Cheek yang kemarin ya nggak seberapa perform, ya nggak masalah. Kenapa? Karena ya unggulnya jauh. Nah kemarin lu masih 2-1, masih 1-0, belum aman, belum di detik-detik terakhir. Ya pertahanin itu loh. Starting line up lu, Enzo, Kova, kemarin tuh Kova, Pulisic, Fofana, siapa lupa gitu satu lagi. Ya pertahanin itu dulu. Sampai 3-0, 4-0 baru lu ganti. Terserah lu. Padahal kemarin lawan Leicester tuh bagus loh, meskipun beberapa pergantian pemain, tapi ya kita masih tetap menyerang gitu. Nggak pragmatis lah itu udah cukup bagus. Oke, itu mungkin untuk Chelsea sendiri, masalah gonta-ganti pelatih. Sekarang kita ngomongin di liga kita. Oke, mungkin kita seperti tahu, gue nggak usah nyebut klubnya apa gitu ya, yang sering gonta-ganti pelatih. Aku nggak tahu kenapa, meskipun yes pelatih itu faktor utama, yes. Tapi kan ada beberapa faktor lain kenapa ya tim lu kalah mulu. Mungkin dari segi emang kualitas pemain, emang strateginya, atau emang kurang chemistry. Itu bisa. Tapi seganti-gantinya pelatih, masa 6-7 pertandingan sudah selesai? Kecuali kalau setengah musim, oke, itu gua ngerti. Tapi masih 6-7 pertandingan, kok udah dikeluarin gitu anggapannya. Mungkin ngerti, mungkin demi mempertahankan itu dia prestasi atau hasil gitu. Tapi setelah dipecat beberapa pelatih itu, apakah ada perubahan? Ya gitu-gitu aja kan, enggak juga kan. Bahkan ada yang 2 kali ganti, 2 kali guys. Kan kayak, lu bayangin lu diganti 2 kali tuh dalam satu musim tuh agak gimana ya. Itu juga pressure juga, tekanan juga buat pelatih. Jadi aku nggak tahu di beberapa klub itu mereka tuh punya direktur teknik nggak? Apakah mereka tuh punya semacam divisi untuk ngurusin tim ya, direktur teknik director, scouting, kan harusnya kan mereka ngerti sebagai pelatih ya kan. Jadi saranku mungkin ya, meskipun gue nggak ngerti, gue belum ada pengalaman sekali soal sepak bola, ya kalau bisa invest di divisi direktur teknik atau divisi pokoknya ngurusin tim, manage tim, direktur teknik, scouting. Invest di pelatih yang top, bukan hanya karena nama panggung yang besar, bukan karena hanya juara aja, tapi juga lihat track record permainannya seperti apa. Itu dia. Track recordnya seperti apa, itu yang harus dilihat. Jangan hanya asal, oh dia pernah di Inter Milan, dia pernah di Chelsea, dia pernah di Manchester United, tapi ternyata di klub ya di Indonesia ya nggak berhasil gitu. Harus dilihat track recordnya dulu, visi misi mainnya seperti apa. Itu kalau misalnya secara hasil dan progres tetap stabil.
So, itu aja mungkin kenapa kita kok sering gonta-ganti pelatih, mungkin karena tekanan dari supporter, mungkin karena tekanan dari fans, dari manajemen. Tapi yang harus diingat, namanya pelatih baru itu butuh proses. Nggak bisa, ya nggak bisa hanya 6-5 pertandingan gagal, terus dipecat tuh sebenarnya nggak masuk akal. Jadi ya menurutku pelatih klub harus invest pelatih yang top, direktur teknik yang top, supaya klubnya ini bisa sustain, supaya bisa sustain selama bertahun-tahun. Oke, segitu aja untuk videonya. Kenapa kita kok sering ganti-ganti pelatih ya? Jadi harus invest di beberapa pelatih supaya klubnya ini profesional dan pemain-pemain berkualitas. Oke, segitu aja untuk videonya kali ini. Dan karena minggu ini ada timnas matchday, FIFA matchday, nanti sebelumnya kita akan mau review dulu pertandingannya. Oke, segitu aja dari videonya. Sampai jumpa konten besok. Bye. Salam bola.